Pidato saya akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pembicara pertama akan mendefinisikan mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan ini meyakini bahwa gerakan pecinta lingkungan harus memfokuskan agenda mereka untuk mendorong perubahan legislatif mengenai peraturan, misalnya skema perdagangan emisi, melarang fracking daripada perubahan terhadap tindakan individu, misalnya yang mendorong individu untuk mendaur ulang, mengurangi penggunaan mobil pribadi, dan lain sebagainya. Perdagangan emisi adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan terjadinya negosiasi dan peraturan hak emisi gas rumah kaca. Dampak dari perdagangan karbon ini bisa menurunkan emisi dari bumi. Sama halnya dengan fracking, yaitu kegiatan yang mengupayakan gas dan minyak bumi dari batuan serpih. Dilihat dari keadaan bumi saat ini, di mana atmosfer bumi mengandung lebih dari 40% CO2. Hal tersebut makin diperburuk dengan hilangnya berbagai hutan akibat penebangan hutan, di mana dapat diketahui pohon sebagai penyerap CO2. Melihat keadaan bumi sekarang, di mana bumi telah banyak mengandung gas rumah kaca dan CO2 yang akan membuat suhu bumi akan naik secara signifikan, yang ditandai dengan mencairnya es kutub. Di mana mencairnya es kutub ini dapat memberikan dampak lagi, adalah naiknya permukaan laut di seluruh dunia. Fenomena itu pun akan menimbulkan erosi dan gelombang badai pantai yang meningkat. Kami sebagai tim pemerintah tidak sepenuhnya mendukung dan menolak mosi perdebatan kita kali ini, mengingat dampak yang akan ditimbulkan juga dari tidak adanya usaha untuk mendorong individu untuk mendaur ulang. Yang kita tahu, tidak semua orang memiliki kesadaran untuk mendaur ulang sampah. Padahal sampah menjadi salah satu faktor dari kerusakan bumi. Contohnya saja banjir. Dan dorongan untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Padahal karbon dioksida juga dihasilkan dari asap kendaraan yang seharusnya bisa ditekan dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan beralih ke angkutan umum. Hal tersebut telah dibuktikan bahwasannya penggunaan angkutan umum yang memiliki tumpangan yang lebih banyak dibandingkan mobil pribadi yang biasanya hanya digunakan oleh satu orang namun menggunakan mobil pribadi akan memberikan karbon yang lebih banyak kepada bumi. Namun ketika kita beralih kepada angkutan umum yang memiliki angkutan lebih banyak, dan kita juga bisa beralih ke penggunaan sepeda yang tidak menghasilkan karbon dioksida maupun karbon monoksida, maka kita akan mengurangi pengeluaran gas-gas berbahaya di udara. Ketika kita memilih untuk tidak menerapkan mosi ini, maka dari banyaknya emisi seperti efek rumah kaca yang marah akan merusak ekosistem terumbu karang yang menjadi indikator utama kesehatan ekosistem dunia. Terumbu karang merupakan tempat tinggal bagi banyak hewan-hewan laut. Ketika terumbu karang mati, maka akan terjadi kepunahan hewan-hewan laut. Serta kematian terumbu karang juga akan mengakibatkan matinya sektor pariwisata karena hilangnya keindahan laut dan ikan-ikan di dalamnya. Bahkan akan menekan hilangnya mata pencaharian keluarga yang sumbernya dari hewan-hewan laut seperti nelayan. Kepala keluarga tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya karena sumber mata pencahariannya telah mati. Maka aktor-aktor lemah tersebut akan kesusahan dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki ekonomi di atas rata-rata. Mungkin kehilangan terumbu karang tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada mereka karena mereka memiliki pekerjaan lain seperti pekerjaan kantoran ataupun perdagangan yang tidak menyangkut kepada ekosistem laut. Maka ekonomi mereka akan tetap stabil. Namun ketika orang-orang yang memiliki ekonomi di bawah, mereka akan sangat kesusahan untuk mencari mata pencaharian mereka karena sumber mata pencaharian utamanya adalah dari ikan-ikan dan dari segala sumber yang berasal dari laut. Masuk ke dalam ranah argumentasi yang pertama, yakni mengapa mosi ini dibenarkan untuk diterapkan. Mengingat dengan pendirian tim kami di awal bahwasannya kami tidak menolak dan tidak mendukung tindakan yang tidak mendorong individu untuk melakukan daur ulang terhadap sampah, serta gerakan yang tidak mendukung ataupun mendorong untuk menekan angka penggunaan mobil pribadi. Padahal hal tersebut adalah salah satu komponen penting untuk menjaga kesehatan bumi juga. Seperti kita tahu bahwasannya di awal saya menjelaskan bahwasannya ketika kita tidak mendukung ataupun mendorong
orang-orang yang tidak memiliki kesadaran untuk melakukan pendaur ulang atau membuang sampah pada tempatnya, maka akan menambah banyaknya penumpukan sampah yang ada di berbagai belahan dunia. Hal tersebut akan membuat banjir di mana-mana, yang dimana banjir tersebut akan memberikan dampak negatif lagi, di mana akan merusak ekosistem yang ada di darat, merusak rumah-rumah warga, dan lain sebagainya. Ketika rumah warga yang dirusak adalah rumah warga yang memiliki ekonomi yang dari tengah ke bawah, maka hal tersebut akan menyulitkan mereka kembali. Maka dari itu, kami memberikan mekanisme. Yang pertama adalah sebagai pencinta lingkungan mungkin bisa memberikan proposal kepada pemerintah untuk memberikan aturan-aturan kepada pemerintah bagaimana cara mengatur perdagangan emisi serta fracking. Maka hal tersebut akan diiringi dengan tetap memberikan dorongan kepada setiap individu untuk melakukan pendaur ulang dan untuk melakukan peningkatan penggunaan mobil pribadi jika itu tidak terlalu penting. Mengapa masih harus diimplementasikan sekarang? Karena dilihat dari status quo kita sekarang, pengimplementasian mosi kita tersebut dapat berpengaruh besar terhadap kesehatan bumi kita. Yang pertama, kita akan mengurangi karbon dioksida, karbon monoksida, dan dapat menjaga ekosistem laut, dapat menjaga ekosistem yang ada di darat, serta dapat menjaga kesehatan paru-paru kita terhadap udara yang tidak terlalu terkontaminasi dengan udara yang kotor. Masuk ke dalam ranah argumentasi yang ketiga, yaitu keuntungan kepada aktor lemah. Keuntungan tersebut dapat ditawarkan. Kenapa? Ketika kita untuk menerapkan kedua mosi tersebut, maaf saya ulangi, menerapkan pendirian tim kami yang pertama ini tetap memberikan proposal kepada pemerintah, namun mengiringi dengan memberikan dorongan terhadap individu-individu untuk melakukan pendaur ulangan. Hal tersebut akan membantu aktor-aktor dari ekonomi menengah ke bawah untuk tetap menjaga kesehatan mereka. Karena kita ketahui bahwasannya ketika seseorang banyak yang menggunakan mobil pribadi itu adalah orang yang memiliki ekonomi tingkatan ke atas. Maka dari itu, yang terkena dampak dari penggunaan mobil tersebut tidak hanya dari tingkatan ekonomi ke atas, namun semua kalangan. Sekian dari saya, terima kasih.